Halo teman-teman, hari ini hari yang berbahagia karena saya akan membahas tentang cryptocurrency. Biasanya bahas cryptocurrency saat lagi booming atau sedang lagi turun. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang cryptocurrency, apa yang bagus, apa yang jelek. Saya akan membahas mengenai tren yang akan lebih kencang lagi nanti ke depannya tentang exchange. Bulan Januari saya cerita tentang BNB karena Binance mengeluarkan BNB, lalu saya katakan bahwa exchange coin ini bisa menjadi masa depan karena exchange memiliki utilisasi koin yang jelas, yaitu untuk apa? Dagang, ya dagang koin itu menjadi pasar, dan pasar itu menjadi lebih bermanfaat atau menjadi lebih murah ketika menggunakan BNB coin kalau di Binance. Nah, saya nggak bicara tentang Binance. Meskipun kalau Anda perhatikan BNB naik terus. Kenapa? Karena terus-menerus dipakai. Saya akan memberikan perbedaan teman-teman yang bertanya tentang ICO dan IEO. Jadi ICO adalah Initial Coin Offering, sementara IEO adalah Initial Exchange Offering. IEO dan ICO kalau misalnya kita mencoba untuk menganalisa lebih dalam lagi, banyak orang yang berpikir bahwa IEO adalah pengganti ICO. Oke, banyak yang mengatakan, oh sekarang ICO karena sudah banyak yang scam, lalu kemudian diganti namanya menjadi IEO. Ini salah, karena kenyataannya bukan begitu. Banyak sekali perbedaan yang sangat-sangat penting untuk Anda ketahui tentang IEO dan ICO. Nanti saya akan jelaskan apa keuntungan dan kerugiannya IEO dan apa keuntungan dan kerugiannya ICO. Saya cerita tentang ICO dulu ya. Misalnya saya memiliki keinginan untuk membuat sebuah koin, atau kemudian saya ingin menciptakan sebuah project, saya mencari dana dengan menjual koin tersebut di harga murah di pasar. Siapa yang ada di balik ICO? Siapa yang ada di balik project? Nobody knows. Siapa yang merasa bahwa project ini akan sukses atau tidak sukses? Nobody knows. Siapa yang tahu bahwa project ini akan berdampak atau tidak? Nobody knows. Jadi ICO lebih cocok atau lebih cenderung diambil oleh para spekulan yang memang niat beli koin murah lalu dijual pada saat koin ini naik. Itu targetnya. ICO tidak ada istilah KYC, ya, tidak ada transparansi. Siapa orang yang melakukan? Nggak ada, know your customer itu tidak jelas. Bahkan lebih parah lagi, pada saat ICO harganya murah, sebelum listing harganya naik, setelah masuk listing harganya turun. Kebanyakan kan begitu. Kenapa? Karena pada saat dia menjual koin murah di awal ICO, kemudian berkembang karena populasi penggunanya atau pembelinya banyak, harga naik, didump oleh investor yang pernah mendapatkan harga murah, dan akhirnya ICO banyak yang gagal dan akhirnya scam. Yang kedua adalah developer. Jadi developer memang cari uang dari harga yang naik. Kita buat project, developer pegang jutaan koin, setelah itu dipromosikan, harganya naik dari zero, kan, dari nggak ada harga sama sekali, naik, lalu kemudian dijual oleh developer dalam jumlah yang cukup besar untuk mendanai project mereka, which is ini yang sedang terjadi di luar sana. Karena ini terjadi, maka muncullah istilah Initial Exchange Offering. Kalau ICO yang menjalankan adalah pribadi, kalau IEO yang menjalankan adalah exchange-nya, di mana mereka menciptakan yang disebut launchpad. Launchpad adalah jadwal project yang akan keluar yang ditampilkan oleh si pemilik exchange. Katakan Binance, dia punya launchpad. Siapa saja yang nanti akan masuk ke dalam listingnya mereka, lalu kemudian dipromosikan ke dalam
orang-orang yang sudah bergabung di dalam Binance, begitu ya. Apa keuntungan dari IEO? Keuntungan yang pertama adalah ICO tidak ada istilah verifikasi. IEO Anda nggak sembarangan. Sama seperti kalau Anda adalah perusahaan private yang mau dijadikan publik, Anda harus diverifikasi dulu oleh third party, ya, oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga dalam hal ini adalah exchange. Jadi Anda punya koin, atau Anda punya project, mau diluncurkan, Anda punya pihak ketiga yang memverifikasi project Anda. Setelah project diverifikasi, Anda akan mendapatkan keyakinan bahwa project ini valid, orang-orangnya jelas, siapa yang ada di baliknya jelas, ya, targetnya jelas, semuanya jelas, baru boleh masuk ke launchpad dari exchange. Exchange akan memastikan bahwa Anda masuk ke tempat yang secure. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya scamming. Diharapkan seperti itu, ya, harapannya seperti itu. Yang ketiga, ada istilah contributor protection. Contributor protection artinya adalah di ICO, begitu Anda, apa istilahnya, dapat capital, lalu kemudian harganya harga murah, Anda bisa langsung memastikan bahwa nasib Anda bergantung pada project ini, bergantung pada naik dan turunnya harga. Sementara IEO adalah ada yang namanya contributor protector, di mana exchange begitu dia naikin, apa istilahnya, begitu exchange itu mempromosikan, kita tidak lagi bergantung pada customer, ya. Kita tidak lagi bergantung pada developer yang akan menghancurkan harga saat harganya naik. Exchange itu luas sekali, market yang menentukan. Beda dengan ICO yang mana mereka ngedump harga seenak mereka karena mereka punya koin yang paling banyak, ya, karena value-nya mereka yang menentukan. Dan jadi kalau exchange itu punya, itu sebutnya contributor protection. Nah, IEO Anda memiliki branding, ya, ada yang nge-brand. Apalagi kalau exchange yang mengeluarkan adalah exchange yang berkualitas, yang penggunanya sudah banyak. Berarti potensi yang membeli juga pasti banyak, karena tradingnya sudah terbukti. Sementara ICO Anda setengah mati marketingnya, keluar duitnya besar. Sementara kalau masuk ke exchange, marketing ditangani oleh exchange, ya, yang dipromosikan ke community trader yang sudah bermain di exchange tersebut. Andai kata Anda masuk ke satu IEO project, ya, yang pertama bukan hanya sekedar koin ini murah atau mahal, itu yang pertama. Anda harus melihat proyeknya apa. Anda harus melihat bagaimana mereka making money di luar daripada penjualan koin. Ya, di luar dari naik turunnya harga. ICO rata-rata hidupnya bergantung dari naik turunnya harga. Nah, coba Anda perhatikan Unilever. Unilever, harga saham naik, harga saham turun, tidak mempengaruhi kinerja mereka. Malah kinerja mereka naik turunnya mempengaruhi kinerja saham. Sementara ICO, kinerja ini, naik turunnya harga pasar, mempengaruhi kinerja developer. Kalau harganya turun, developer pusing. Kalau harga naik, developer happy. IEO beda. IEO harapannya adalah harga naik turun tidak mempengaruhi kinerja developernya. Kenapa? Karena mereka harus punya bisnis yang menghasilkan untuk mereka, bukan bisnis yang menghasilkan dari penjualan koin. Jadi ini yang harus penting, ya. Perhatikan itu. Bisnismu apa? Duitnya datang dari mana? Menghasilkannya dari mana? Bagaimana kamu profit? Kalau harga turun gimana profit? Harga naik gimana profit?
Ya, jadi jangan sampai Anda terjebak karena harga murah, Anda beli berharap naik. Ternyata bukannya naik, malah harga turun terus. Apalagi kalau sudah ICO-nya sudah ada private sale. Ada private sale, ICO-nya jalan, duitnya murah, harga murah dijual di dump habis. Oke. Yang ketiga adalah jangan hanya melihat apakah orang ini memiliki atau koin ini memiliki kemampuan untuk menjalankan IEO, jualan di exchange, tapi apakah ada orang-orang yang expert di baliknya. Nah, ini yang menarik. Expert itu ada dua. Expert di bidang kripto atau expert di bidangnya. Misal contoh gini, saya adalah orang yang expert di bidang bisnis. Ya, saya menguasai. Begitu saya bikin ICO, Anda jangan percaya. Kenapa? Karena saya bukan orang yang menguasai blockchain. Saya menguasai bisnis, saya tidak menguasai blockchain. Jadi kalau ICO, Anda harus cek siapa yang menguasai blockchain yang ada di backup, yang membackup saya sebagai seorang founder, gitu ya. Yang lain bukan hanya blockchain aja, security-nya gimana, ya, marketingnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi jangan hanya sekedar, oh ada satu itu berarti sudah luar biasa, belum tentu. Ya, karena dia hebat di marketing berarti semuanya sudah luar biasa, belum tentu. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Nah, apa contoh IEO yang Anda boleh lihat, Anda boleh perhatikan. Ada Matic Network, coba Anda perhatikan Matic Network. Matic Network ini adalah dual layer scaling untuk Ethereum. Lalu kemudian ada Ampleford, coba perhatikan Ampleford. Dan mungkin Anda bisa lihat Oasis Lab yang juga menggunakan basis IEO, bukan ICO, di mana ini adalah salah satu bisnis yang ada di San Francisco yang memiliki fokus untuk cloud computing. Ya, kalau ditanya Amazon yang sukses apanya? Bukan hanya jualan di online ya, menjual online-nya itu yang sangat menguntungkan, tapi sebetulnya cloud computing-nya. Jadi Oasis Lab ini fokus pada cloud computing dan mereka akan menggunakan IEO sebagai salah satu cara untuk mendapatkan funding. Di Indonesia saya belum melihat ada banyak yang menerapkan IEO kecuali Tokenomic. Tokenomic punya launchpad juga. Mungkin ada satu yang ke depan akan muncul namanya Bido. Anda boleh perhatikan, Bido adalah sebuah exchange yang memiliki koin namanya Bion, di mana exchange ini nantinya akan melayani teman-teman yang ingin melakukan exchange dengan free trading fee. Jadi Anda trading, Anda nggak dikenakan biaya, which is itu menurut saya cukup menarik juga. Nah, lalu yang kedua adalah mereka juga menunjukkan bahwa mereka ini lebih profesional karena backupnya orang-orang yang memang sudah berpengalaman di dunia bisnis dan manajemen. Oke? Ada yang di blockchain, security, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengundang co-foundernya untuk sharing dan menjelaskan tentang bagaimana Bido ini bisa berkembang di Indonesia. Kalau Anda ada pertanyaan tentang Bido, tentang Bion, tentang apapun bisa komen di bawah, atau apa pendapat Anda tentang ICO dan IEO. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.